Hendrik Benyamin Sahetapi, Angel atau yang lebih dikenal dengan nama Diki Ambon. Ini semasa hidupnya dikenal sebagai gembong preman. Daerah kekuasaannya meliputi Yogyakarta dan sekitarnya. Ia merupakan salah satu preman yang dikenal dengan sangat ganas di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Alasannya tak lain adalah karena banyak sekali aksi mengerikan yang dilakukannya. Diki Ambon memiliki catatan kriminal atas aksi kejinya yang meliputi tindakan asusila pada wanita, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Aksi kriminal paling besar yang pernah ia lakukan adalah pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. Dari kasus tersebut, ia dan 3 orang komplotannya ditangkap, dan siapa sangka dia malah menemui ajalnya di selnya sendiri dalam suatu serangan berdarah. Berikut ini kisah gembong preman Diki Ambon. Diki Ambon pernah diganjar 3,5 tahun penjara atas kasus pemerkosaan. Sebuah aksi bejat pernah dilakukan Diki Ambon pada tanggal 19 Agustus 2007. Dengan tipu muslihat, ia berhasil memperkosa seorang wanita. Kejadian bermula saat ia bersama Victor Doen atau Ito. Mereka mengendarai mobil milik pacar seorang dari wanita tersebut. Modusnya adalah keduanya berniat menjemput si pacar pemilik mobil di pondokannya yang terletak di kawasan Seturan, Yogyakarta. Saat itu, korban dibohongi kalau ia sudah ditunggu pacarnya di sebuah kafe. Korban pun langsung menurut dan mau diajak pergi. Tak disangka, di tengah jalan, korban diperkosa oleh Diki Ambon. Atas kasusnya tersebut, Diki Ambon mendapatkan ganjaran 3,5 tahun penjara. Diki Ambon dikenal sebagai gembong preman yang kerap bikin onar. Nama Diki Ambon sendiri sebenarnya tak asing lagi di dunia hitam di wilayah Yogyakarta. Ia dikenal sebagai gembong kelompok preman yang ditakuti. Banyak aksi onar yang dilakukannya, bahkan wilayah kekuasaannya meliputi sepanjang jalan Solo Yogyakarta. Melakukan aksi pengeroyokan anggota Kopassus hingga tewas. Kejadian ini merupakan kasus terbesar yang dilakukan oleh Diki Ambon dan antek-anteknya yang mulai menggila di wilayah Yogyakarta. Pada tanggal 19 Maret 2013, Diki CS dan 3 temannya melakukan aksi pengeroyokan pada seorang prajurit TNI anggota Detasemen Pelaksana Intelijen Kodam 4 Diponegoro, yaitu Serka Heru Santoso. Dalam aksi tersebut, Serka Heru Santoso dinyatakan meninggal. Pada peristiwa sebelumnya, ada juga pengeroyokan terhadap Sertu Sriono yang dilakukan oleh Diki CS dan kawan-kawan. Hal tersebut sangat memukul jiwa korsa para anggota TNI. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2.30 di tempat hiburan Hugos Cafe di Jalan Adi Sucipto, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut bermula ketika Heru dan rekan-rekannya tiba di tempat hiburan itu. Tak lama kemudian terjadi keributan dan perkelahian terjadi di halaman kafe yang berlanjut di dalam kafe. Upaya melerai yang dilakukan sejumlah orang termasuk penjaga keamanan saat itu tak berhasil. Serka Heru Santoso kemudian tewas setelah dikeroyok ditikam dengan pecahan botol di bagian dadanya oleh Diki Ambon dan kawan-kawan. Diki Ambon tewas di sel setelah diberondong peluru oleh kelompok bersenjata. Diki ditetapkan sebagai satu dari 4 tersangka kasus pembunuhan Serka Heru Santoso. Setelah ditangkap, mereka sempat ditahan di Mapolda DIY. Baru setelah itu keempatnya dipindahkan ke Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta. Dan siapa sangka, Diki menemui ajalnya di selnya sendiri. Hari Sabtu 23 Maret 2013, terjadi insiden berdarah di Lapas Cebongan, Yogyakarta. Sebuah kelompok misterius dengan senjata laras panjang bergerak dengan taktis dan cepat mendobrak penjara. Mereka mengincar 4 tahanan pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso. Hanya dalam hitungan menit, kelompok tersebut langsung mengeksekusi Diki dan ketiga temannya, Gamaliel Yermianto Rohiriwu alias Adi, Yohanes Juan Mambait alias Juan, dan Andrianus Chandra Galeja alias Dedi. Keempatnya ditemukan meninggal dunia.
Dari kejadian ini membuat kita bisa mengambil satu hikmah atau pelajaran penting tentang kejahatan yang pasti akan berbuah hal buruk pula. Seperti kisah di Ki Ambon yang berbuat onar bahkan sampai membunuh anggota Kopassus atau Komando Pasukan Khusus yang merupakan alat negara ini, sehingga membuat dirinya dieksekusi oleh pasukan khusus itu sendiri. Apapun yang kita lakukan pasti akan berbuah hasil, baik ataupun buruk tergantung dari awalnya.